Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan kelompok kami yang judulnya Konsep dan Model Kebijakan Pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, saya Soniati dan teman-teman saya lainnya, yaitu Sivana Azra, Syafila Dwi Pratiwi, Silvina Maharani Putri, dan Siva Maira. Nah, baiklah langsung saja yang akan dimulai oleh Siva. Kepada Siva disilahkan. Baik, terima kasih Sonia. Perkenalkan, nama saya Sivana Azra dengan NIM 21042360. Saya akan membahas tentang konsep kebijakan pemerintah. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, pengertian kebijakan. Poin kedua, pengertian pemerintah. Dan poin ketiga, pengertian kebijakan pemerintah. Pertama, saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian kebijakan. Istilah kebijakan ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu policy, yang dibedakan dari kata kebijaksanaan maupun kebajikan. Secara umum, pengertian kebijakan menurut para ahli adalah suatu program kegiatan, nilai-nilai, taktik, dan strategi yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan sedangkan pengertian pemerintah di sini, pengertian pemerintah secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata perintah. Pemerintah dalam artian luas diartikan sebagai suatu perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara, yaitu tujuan nasional. Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Nah, sekarang pengertian kebijakan pemerintah. Dari beberapa pengertian terkait kebijakan pemerintah menurut para ahli, dapat diambil secara umum 6 implikasi pengertian kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut ini. 1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan, tindakan pemerintah berupa program, nilai, taktik, dan strategis. 2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum, dan finansial untuk melaksanakannya. Ketiga, tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecah masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakatnya. Yang keempat, tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Yang kelima, tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat atau publik. Oke, selanjutnya ruang lingkup dan model kebijakan pemerintah. Pertama, kita membahas ruang lingkup kebijakan pemerintah. Menurut National Association of School of Public Affairs and Administration, atau disingkat dengan NASPA, ruang lingkup kebijakan pemerintah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Suatu proses memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. 2. Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif-alternatif. 3. Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang bersifat lebih jelas. 4. Memerlukan kecakapan-kecakapan untuk menganalisis sosioekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program. Yang kelima, mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat atau public interest. Berikutnya, model kebijakan pemerintah.
Nah, di sini model kebijakan pemerintah dibagi menurut pendapat para ahli. Pertama, menurut Harold Laswell, dalam pembuatan kebijakan pemerintah melalui proses pembuatan kebijakan dengan beberapa tahapan yang digambarkan, yaitu pertama inteligensi, kedua promosi, ketiga preskripsi, keempat invokasi, kelima aplikasi, keenam terminasi, dan ketujuh spesial. Sedangkan menurut Gary Brewell, model kebijakan pemerintahan Harold Laswell merupakan dasar formulasi bagi Gary Brewell dalam mengembangkan model proses kebijakan publik dengan 6 langkah yang digambarkan, yaitu invention or investigation, estimation, selection, implementation, evaluation, dan termination. Berikutnya, menurut James Anderson, terdapat 5 langkah dari siklus kebijakan di mana yaitu satu sama lain berhubungan dalam memecahkan masalah kebijakan pemerintah dengan gambar, yaitu setting agenda, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Berikutnya, menurut Thomas R. Day, pada dasarnya merumuskan model-model kebijakan pemerintah dengan 9 model perumusan kebijakan pemerintah, yaitu model kelembagaan, model proses kebijakan, model kelompok, model elit, model rasional, model inkremental, model teori permainan, model pilihan publik, dan model sistem. Oke, sekian, terima kasih. Kembali ke Sonia. Terima kasih, Sina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva Maira. Kepada Siva, disilahkan. Baik, terima kasih Nia. Perkenalkan, nama saya Siva Maira dengan NIM 21042354. Di sini saya akan membahaskan tentang tahapan dan pengesahan kebijakan pemerintah. Yang pertama, tahap-tahap kebijakan pemerintah menurut William Dunn adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyusunan agenda. Yang kedua, tahap formulasi. Yang ketiga, tahap adopsi. Yang keempat, tahap implementasi. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Yang kedua, pada pengesahan kebijakan pemerintah. Perumusan usulan kebijakan pemerintah, biasanya proses ini mencakup kegiatan meliputi mengidentifikasi alternatif, merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia, memilih alternatif yang paling memuaskan atau paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perumusan usulan kebijakan, yaitu adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok lama, adanya pengaruh keadaan masalah lalu. Yang ketiga, pengesahan kebijakan pemerintah. Suatu usulan kebijakan setelah dipilih dengan berbagai argumen yang mendasarinya, selanjutnya perlu memperoleh pengesahan dari orang dan atau badan-badan yang berwenang sehingga dapat secara resmi atau legal berlaku yang mengikuti berbagai pihak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Nia. Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvina. Kepada Silvina, disilahkan. Terima kasih kepada Nia. Perkenalkan, saya Silvina Maharani Putri dengan NIM 21042355. Saya akan menjelaskan tentang implementasi ideologi Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai sebuah gagasan ideologi bagi negara Republik Indonesia yang telah menempatkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tentu sangat naif, gegabah, dan bernuansa provokatif. Apabila ada gagasan lain yang ingin menyampaikan paham komunis, ateisme, ataupun kapitalisme sekuler,
ke dalam bingkai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Paham-paham kapitalisme liberal yang sekuler sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena ideologi Pancasila yang mengandung nilai-nilai spiritual agama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sangat bertentangan dengan kedua paham ideologi sosialis ateis atau kapitalisme liberal sekuler tersebut. Indonesia merupakan negara beragama dengan Islam sebagai agama mayoritas dan merupakan negeri Islam terbesar di dunia. Tentu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan merupakan unsur penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sehingga menjadikan nilai-nilai agama dalam bernegara dan berpemerintahan bukan hanya sesuai dengan sila pertama Pancasila, tetapi sesuai dengan fitrah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan memerlukan nilai-nilai religius dalam kehidupannya. Juga paham-paham sekuler tersebut telah menjadikan masyarakat negara ini menjadi sekuler yang jauh dari nilai ketakwaan dan keimanan beragama, dan akhirnya berubah maraknya kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan baik di kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka yang merupakan wakil rakyat seharusnya mengurus rakyat, tetapi justru mengatasnamakan rakyat secara bersama mengkhianati amanat rakyat. Dengan demikian, praktek pemerintahan saat ini bukan hanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilai agama, tetapi juga sebuah pengkhianatan amanat reformasi. Tujuan negara seharusnya bermuara pada kesejahteraan mayoritas rakyat, bukan justru pihak yang mengkritisi pemerintah yang dianggap lalai dengan tugasnya untuk menjalankan amanah rakyat, justru diberikan bahkan dikriminalisasi. Sementara, pihak yang justru mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat justru mendapat perhatian dari segala fasilitas dari pemerintah. Produk kebijakan pemerintah seharusnya menjadi acuan utama untuk mengukur keberhasilan sebuah negara. Anehnya, justru kebijakan pemerintah hari ini masih jauh dari tujuan negara untuk bisa mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemerintahan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kebijakan yang tidak berkeadilan sosial adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan pengkhianatan Konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi sumber dan jaminan pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyat, kebijakan mencabut subsidi migas, dan beberapa subsidi kebutuhan dasar masyarakat lainnya yang sangat memberatkan rakyat kecil, justru menguntungkan para pengusaha migas yang selama ini menguasai sektor hulu, sehingga dengan pencabutan subsidi ini mereka juga ingin menguasai bisnis migas di sektor hilir, dengan dalih mengikuti pasar bebas ekonomi liberal. Sekian dari saya kembalikan kepada Nia. Baik, terima kasih Silvina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafila. Kepada Syafila, disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Syafila Dwi Pratiwi, NIM 2104238. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19. Konstitusi Negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya dengan menterjawantahkan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar RI 1945. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya COVID-19, dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut. Dalam penanganan COVID-19, kebijakan pemerintah justru mengalami disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
dapat dijadikan dasar tujuan penerapan pembatasan sosial berskala besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, agar melindungi masyarakat daripada wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini. Termaktub pula dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang disebutkan upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, upaya penanggulangan lainnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan apa tujuan dalam penanggulangan bencana itu. Penanggulangan bencana bertujuan untuk pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Keempat, menghargai budaya lokal. Kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Ketujuh, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu hak jaminan masyarakat sebagai manifesti hak konstitusional. Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial, pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam hal ini perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti physical distancing, work and study for home, pembatasan atau pelanggaran kegiatan publik, testing, tracing, dan lain-lain. Namun hal-hal tersebut belum cukup untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini. Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah memperlakukan 6 paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdapat COVID-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain: pertama, penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%. Kedua, menaikkan jumlah penerima kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Ketiga, kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Keempat, pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kelima, pemerintah telah mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik. Keenam, dan yang terakhir, pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Kebijakan pemerintah di atas sebagai langkah pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, dan lain-lain dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia menargetkan bisa melakukan 10.000 tes polymerase chain reaction atau PCR virus corona atau COVID-19 per hari guna membendung penyebaran penyakit mematikan ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Satila. Jadi dari semua yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, saya dapat menyimpulkan, yaitu kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintahan dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum,
dan finansial yang dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat, serta selalu diorientasikan terhadap terpenuhnya kepentingan masyarakat atau publik untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Ruang lingkup kebijakan pemerintahan yaitu suatu proses memformulasikan, mengoptimalkan, membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas, menganalisa sosial ekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program serta pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat. Terdapat perbedaan model kebijakan pemerintahan menurut beberapa ahli seperti Harold Laswell, James Edson, dan Thomas. Praktek pemerintahan saat ini bukan hanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang jauh dari nilai-nilai agama, tetapi juga sebuah pengkhianatan amanat reformasi. Pada masa era Orde Baru, korupsi dilakukan oleh rezim berkuasa dan kroni-kroninya. Tapi di era reformasi, korupsi dilakukan secara kolektif, konspiratif, para elit politik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagaimana maraknya kasus korupsi para kepala daerah, kasus korupsi BLBI, Hambalang, pengadaan EKTP, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, kebijakan pemerintahan hari ini masih jauh dari tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kebijakan yang tidak berkeadilan sosial adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan pengkhianatan konstitusi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baiklah, hanya sampai di sana presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Maka akan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.